selamat pagi sahabat. Kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Sabtu 20 Agustus 2022. Tema kita pagi ini adalah kegagalan. Kita baca di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sahabat, tak seorang pun dari kita ingin menjadi orang gagal dan terpuruk, melainkan kita semua ingin menjadi orang yang berhasil dan sukses dalam segala hal. Mungkinkah bisa? Sangat mungkin sahabat, karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan Tuhan bagi anak-anaknya. Memang, untuk berhasil tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, dan harga yang harus dibayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati, mereka harus mengalami proses demi proses lebih dahulu. Semua orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya, termasuk orang-orang besar atau tokoh-tokoh hebat yang ada di dunia ini. Mengalami kegagalan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan asmara, studi, dan sebagainya. Tentu itu semua menimbulkan rasa kecewa yang mendalam. Namun sahabat, kita tidak perlu larut dalam kekecewaan yang berkepanjangan, apalagi sampai berputus asa. Ini tentu sangat berbahaya. Saat berada di ambang keputusasaan, hal-hal yang tidak diinginkan seringkali terjadi. Terjerat narkoba, jatuh dalam pergaulan bebas, atau mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Setiap kegagalan yang kita alami bukanlah suatu hal yang terburuk di dalam kehidupan kita, namun merupakan hal yang wajar dan biasa. Apa itu kegagalan? Kegagalan adalah suatu keadaan di mana kita tidak berhasil mencapai apa yang diusahakan atau direncanakan. Tak seorang pun dari kita yang berharap mengalami kegagalan dalam hidup. Misalnya, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam studi, gagal dalam usaha, gagal dalam pelayanan, dan sebagainya. Namun sahabat, perlu kita ketahui bahwa tidak sepenuhnya kegagalan itu berdampak buruk bagi kita. Kegagalan dapat menjadi sebuah pengalaman yang berharga, yaitu cermin untuk kita lebih maju, juga menjadi koreksi supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ada kata bijak yang menguatkan kita. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Banyak tokoh besar dan orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing pernah mengalami kegagalan. Namun, mereka tidak menyerah dan berputus asa, tetapi mereka mampu bangkit kembali. Sahabat, gagal bukan akhir dari segalanya. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi, supaya kita belajar untuk tidak sombong dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat, kegagalan mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak menjadi sombong dan mengajar kita untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kita. Untuk menjadi orang-orang yang berhasil, langkah tepat yang harus kita ambil adalah mengandalkan Tuhan dalam segala perkara dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rancangannya selalu yang terbaik bagi kita.
Seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan sendiri, sahabat, apalagi bersandar dan berharap kepada manusia. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan itu. Sahabat, jika saat ini kita sedang gagal, berarti Tuhan sedang memberikan kita pelajaran dan pengalaman yang berharga. Nah sahabat, untuk itu mari kita mau bangkit kembali dan tetap bersemangat dalam hidup ini. Kita sudah dikuatkan kembali melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal dan rencananya adalah yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap rancangan yang Engkau sudah persiapkan bagi kami. Seperti firman-Mu Tuhan, kami mengamini bahwa Engkau memberikan rancangan yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, ajar kami bersyukur atas hidup kami. Kalaupun mungkin saat ini kami sedang mengalami kegagalan dalam hal apapun, Tuhan beri kami kemampuan untuk kami bersyukur dan bangkit kembali, karena kami tahu ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, sehingga kami mampu menjalani hidup ini dengan optimis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.